Désolé. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Up for Love. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba mendapat telepon dari pria nggak dikenal yang memberitahu kalau dia menemukan ponsel wanita itu di suatu tempat. Ketika mereka janjian untuk ketemuan, wanita ini sangat terkejut melihat pria yang menemukan ponselnya yang ternyata merupakan pria bertubuh mungil. Namun di balik tubuh yang kecil itu, pria ini ternyata merupakan arsitek yang sangat sukses dan dikenal oleh banyak orang sebagai pria yang baik hati. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita bernama Diana yang bekerja sebagai pengacara. Malam itu, Diana tiba-tiba mendapat telepon dari seorang pria bernama Alex yang memberitahu kalau dia telah menemukan ponsel Diana yang ketinggalan di suatu kafe. Selama Alex membawa ponsel ini, Diana ditelepon sebanyak 7 kali oleh seseorang bernama Bruno, sehingga Diana mengatakan kalau Bruno adalah mantan suaminya. Di waktu yang sama, Diana juga mendapat telepon dari Bruno, namun hal itu membuat Diana merasa marah karena hari ini dia dan Bruno udah banyak bertengkar. Beberapa saat kemudian, Diana kembali mendapat telepon dari Alex yang ingin mengajaknya berkenalan dan melanjutkan pembicaraan mereka. Diana akhirnya bercerita kalau dia dan Bruno udah bercerai dari 3 tahun lalu, namun mereka berdua masih menjadi partner dalam mengelola kantor hukum yang mereka rintis dari awal. Mendengar Diana berstatus single, Alex selalu mengajak Diana ketemuan di sebuah kafe untuk mengembalikan ponsel Diana yang dia temukan. Diana pun langsung mengiyakan ajakan tersebut, karena selain ingin ponselnya kembali, Diana juga penasaran dengan sosok Alex yang terdengar sangat ramah. Keesokan harinya saat berada di sebuah kafe, Diana tiba-tiba aja dihampiri oleh pria bertubuh kecil yang gak taunya adalah Alex. Diana pun tentunya sangat kaget melihat sosok Alex, namun ternyata Alex sudah bisa menebak kalau Diana pasti nggak menyangka akan bertemu dengan pria bertubuh pendek. Setelah sedikit berbasa-basi, Alex selalu segera mengembalikan ponsel Diana, dan pada saat itu Diana jadi bingung bagaimana dia harus melanjutkan pembicaraan mereka. Untungnya Alex adalah pria yang sangat percaya diri, jadi dia bisa maklum melihat reaksi Diana yang pasti baru pertama kali bertemu dengan pria mini seperti dirinya. Alex yang merasa tertarik kepada Diana, kemudian ingin mengajak Diana untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya Diana beralasan kalau dia udah ada janji dengan klien, namun Alex memintanya agar membatalkan janji tersebut karena mereka akan melakukan suatu pengalaman yang gak akan terlupakan. Berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Diana, Alex ternyata mengajaknya untuk terjun payung, yang tentu membuat Diana merasa bingung bercampur panik. Diana pun gak percaya kalau mereka melompat setinggi 10.000 kaki, tapi setibanya di darat, Diana akhirnya merasakan kalau kegiatan ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Dalam kehidupannya, Alex diceritakan bekerja sebagai seorang arsitek sekaligus kontraktor bangunan yang sangat sukses. Selain itu, Alex punya seorang putra bernama Benji, namun sayang pernikahannya nggak berjalan dengan baik, dan sejak bercerai dari istrinya, Alex harus membesarkan Benji sendirian. Ketika makan malam, Benji lalu bercerita kalau dia telah menolak wawancara kerja karena sebenarnya dia punya keinginan untuk membuat sebuah aplikasi. Di sini, Benji mengatakan kalau dia hanya butuh seorang investor, di mana Alex sebenarnya bisa aja memberikan modal kepada Benji, namun dia nggak mau putranya menjadi anak manja yang serba ada.
La question c'est juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est ça qu'il faut que tu te poses en fait. L'argent sur des jeunes gars talentueux comme moi qui ont des bonnes idées, voilà, c'est tout. Adegan film kemudian beralih ke kantor hukum, di mana Diana sedang berbicara dengan asistennya yang bernama Coralie. Kebetulan Bruno akan menangani perceraian dari seorang klien bernama Lefort, tapi Diana menolak pekerjaan itu karena Lefort adalah pria brengsek yang gak peduli pada mantan istrinya. Karena Diana gak mau menangani perceraian Lefort, Bruno akhirnya merasa marah kepada Diana dan mengancam akan membuka kantor hukum secara terpisah. Ceritanya, sidang perceraian Lefort belum ditentukan, jadi Diana akhirnya meminta waktu untuk berpikir sebelum dia memutuskan apakah akan membantu Bruno atau tidak. Sementara itu di tempat lain, Alex yang lagi merancang gedung opera tiba-tiba mendapat telepon dari Diana. Sebenarnya Alex nggak menyangka kalau Diana akan menghubunginya, dan karena menganggap kalau hal ini adalah kesempatan baik, Alex akhirnya mengajak Diana untuk makan malam. Attendez, qu'est-ce que vous faites ce soir? À tout à l'heure, Alexandre. Merci. Et bon vol. Sesuai petunjuk Alex, Diana lalu menumpang taksi untuk menuju ke suatu tempat di mana Diana merasa aneh karena lokasinya di dekat sebuah dermaga. Selain itu, Diana merasa heran kenapa Alex membawanya ke dalam sebuah gudang, namun di dalam gudang itu ternyata ada restoran rahasia yang dikunjungi oleh banyak orang. Berhubung Alex sudah sering datang ke tempat ini, orang-orang di sana menyapa mereka dengan ramah karena mereka menyukai sosok Alex yang baik hati. Namun Diana merasa kalau dia belum bisa akrab dengan Alex, sehingga Alex mengajaknya untuk bercerita berbagai lelucon agar kebersamaan mereka tidak terasa canggung. Setelah selesai makan malam, Alex selalu mengantar Diana pulang ke apartemennya yang letaknya berdekatan dengan apartemen dari saingan Alex di bidang arsitek. Alex pun akhirnya mengatakan kalau dia menyukai Diana, dan tanpa disangka Diana ternyata juga jatuh hati kepada Alex yang menurutnya cukup romantis walaupun bertubuh kecil. Keesokan harinya, Bruno dan Diana kembali membahas tentang perceraian Lefort dan bagaimana mereka akan menanganinya. Ternyata Lefort telah menawarkan banyak uang bagi Bruno, namun Diana tetap gak setuju dengan tawaran itu karena mengetahui kalau Lefort juga melakukan pencucian uang. Mendengar jawaban ketus dari Diana, Bruno jadi merasa curiga kalau Diana berkencan dengan seorang pria karena menurutnya sikap Diana berubah total. Diana tentu membantah tuduhan itu, namun Coralie dengan mudahnya memberitahu Bruno kalau Diana sedang berkencan dengan seorang pria bernama Alex. Lalu di sore harinya, Bruno yang merasa penasaran kemudian iseng mengajak Diana untuk makan malam. Ternyata ajakan itu hanyalah sekadar pancingan agar Bruno bisa mengetahui kapan Diana akan berkencan, dan akhirnya dia bisa melihat siapa sebenarnya pria bernama Alex. Karena hubungan mereka udah semakin dekat, Alex selalu mengajak Diana ke tempat yang lebih romantis, di mana mereka bisa makan malam sekaligus berdansa berdua. Di tengah perjalanan, Alex kemudian bertanya apakah Diana ingin pulang ke apartemen, tapi karena Diana tidak menjawabnya, Alex akhirnya mengajak Diana ke rumah untuk berbuat khilaf. Keesokan paginya, Alex meninggalkan sebuah surat bagi Diana agar Diana sarapan dulu sebelum pulang ke apartemen. Pada saat itulah Diana akhirnya bertemu dengan Benji, di mana mereka berdua kemudian berbicara tentang hubungan Diana dengan Bruno yang udah bercerai dari 3 tahun yang lalu. Sementara itu di tempat lain, Bruno lalu curhat kepada Coralie, di mana dia merasa nggak terima kalau Diana jatuh hati dengan pria bernama Alex yang menurutnya mirip kurcaci.
Coralie pun akhirnya memberitahu Diana kalau Bruno udah melihat sosok Alex, sehingga Diana jadi merasa malu karena Bruno pasti akan mengejeknya berkencan dengan pria pendek. Vous aviez ensemble hier soir? Il paraît qu'il dépasse pas la portière. Bah oui, quand je me sens amoureuse, mais dès qu'on n'est plus ensemble... Setelah mendengar cerita dari Coralie, Diana kemudian langsung mendatangi Bruno yang memanggilnya dengan sebutan Putri Salju. Tentu aja sebutan itu mengarah pada fisik Alex yang mirip kurcaci, sehingga Diana merasa sangat marah kepada Bruno yang menghina martabat Alex sekaligus ikut campur dalam hubungan mereka. Te moquer de moi en m'appelant Blanche-Neige. Ah oui, pourquoi? C'est humiliant. Ouais, mais t'as pensé à ce que ça me fait? Ketika pulang bekerja, Diana ingin membelikan hadiah sweater bagi Alex, namun sayangnya nggak ada pakaian orang dewasa yang berukuran mini. Untungnya Diana punya ide lain, yaitu membelikan sweater anak kecil berumur 10 tahun yang ukuran badannya kebetulan hampir sama dengan Alex. Sementara itu di tempat lain, Benji datang ke bandara untuk bertemu dengan sang ayah dan mengira kalau mereka akan liburan ke suatu tempat. Namun Alex ternyata ingin bercerita tentang masa kecilnya, di mana dulu dia bercita-cita untuk mengendarai sebuah traktor milik tetangganya yang merupakan seorang petani. Et moi, je rêvais de monter dessus et de le conduire. Et là, je me suis rendu compte que le type était absolument pas au courant. Karena Alex masih kecil, ayahnya lalu meminta izin agar Alex diperbolehkan mengendarai traktor tersebut dengan syarat Alex harus bertanggung jawab dengan keinginannya. Dari cerita itulah, Alex mengajarkan tentang dukungan seorang ayah, dan dia ingin mengenalkan Benji kepada seorang investor bernama Timo, asalkan Benji serius dengan pekerjaannya. Il est prévenu, bien sûr. Je lui ai parlé de toi. Il sera ravi. Sepulangnya dari bandara, Benji langsung mengucapkan terima kasih pada sang ayah dan bercerita bagaimana Timo setuju untuk menjadi investornya. Tentu aja cerita ini membuat Diana kagum kepada Alex, dan pada saat itu Diana akhirnya memberikan hadiah yang udah dia beli yang membuat Alex merasa terharu. Mengingat mereka udah berstatus pacar, Alex lalu bertanya kepada Diana, kapan Diana akan menunjukkan hubungan mereka kepada teman-teman dan juga orang tuanya. Kebetulan besok ibu Diana akan mengunjungi sebuah pameran, jadi Diana mengundang Alex datang ke pameran tersebut untuk berkenalan dengan ibu dan ayah tirinya. Demain, j'ai un vernissage avec ma mère, mon beau-père, si tu veux. J'espère bien. Sesuai undangan Diana kemarin malam, Alex kemudian datang ke pameran dan berkenalan dengan ibu Diana yang bernama Nicole. Di sini, Nicole terus aja memandang Alex dengan tatapan aneh, dan dia juga merasa bingung kepada putrinya, kok bisa wanita cantik seperti Diana mau berhubungan dengan Alex. Ketika mereka makan malam, Alex akhirnya bertemu dengan ayah tiri Diana bernama Philip, yang ternyata kondisinya sedikit tuli dan gak bisa berbicara dengan lancar. Ternyata ada beberapa orang yang tertawa melihat Alex dan Philip, sehingga Diana yang marah langsung melabrak mereka, karena tingkah mereka seolah-olah menghina kekurangan orang lain. Setelah mereka selesai makan malam, Alex tiba-tiba aja bertanya kepada Diana apakah mereka berdua akan melanjutkan hubungan ini. Sebenarnya Diana mencintai Alex apa adanya, namun kadang-kadang dia merasa tertekan dengan reaksi orang-orang di sekitar mereka yang selalu menilai fisik Alex yang bertubuh pendek. Keesokan harinya, Diana mendapat telepon dari seseorang di kantor pengadilan yang bercerita kalau Bruno telah meniduri hakim wanita yang mengadili perkara mereka. Pada saat itu, Coralie lalu memberitahu kalau Alex datang ke tempat ini, sehingga Diana langsung keluar menemui Alex dan mengajaknya untuk menunggu di kantornya. Beberapa saat kemudian, Bruno yang marah tiba-tiba masuk ke kantor Diana dan merasa terkejut karena dia nggak sengaja menindih Alex.
Bruno pun akhirnya bisa berkenalan dengan Alex, tapi karena suasana berubah menjadi sangat canggung, Diana kemudian mengajak Bruno untuk berbicara di tempat lain. On va aller poursuivre cette discussion dans le bureau. Karena kesal sama keberadaan Alex, Bruno kembali mengejek Alex seperti manusia kerdil, sehingga Diana merasa nggak terima dan membalas kalau Bruno udah tidur dengan Hakim. Di sini Diana berusaha untuk membela Alex, karena walaupun Alex bertubuh kecil, dia adalah pria baik hati yang kelakuannya sangat berbeda dari Bruno. Lalu pada suatu ketika, Bruno nggak sengaja bertemu Alex di tengah jalan, di mana Alex meminta Bruno agar tidak mengganggu hubungannya dengan Diana. Tentu aja Bruno nggak terima dengan ucapan itu, sehingga dia sempat menantang Alex untuk berkelahi, tapi Bruno akan malu jika dia sampai kalah dari Alex. Ketika Bruno melanjutkan perjalanan, Alex selalu kembali mendekatinya dan memberitahu kalau dia akan mengadakan pesta akhir pekan di rumahnya. Alex pun akhirnya mengundang Bruno ke pesta itu dengan harapan Bruno bisa bersikap dewasa dan mengakui kalau Diana punya kehidupan baru bersamanya. Sementara itu di tempat lain, Diana yang kebetulan lagi jalan-jalan sama ibunya kemudian mengatakan kalau dia ingin menikah dengan Alex. Nicole tentunya nggak percaya kalau putrinya akan menikah dengan pria cebol, dan karena syok mendengar berita itu, dia jadi nggak fokus menyetir mobil dan hampir menimbulkan kecelakaan. Singkat cerita, ketika Alex mengadakan pesta akhir pekan, Bruno akhirnya datang memenuhi undangan Alex, namun dia merasa kesal karena hidup Alex lebih sukses dari hidupnya. Alex pun lalu berinisiatif untuk membawakan kue bagi para tamu, namun dia hampir terjatuh saat mengambil tisu, dan kejadian itu ternyata dilihat oleh Bruno. Karena ingin mempermalukan Alex, Bruno lalu sengaja memanggil Diana ke ruangan itu, tapi Alex memohon agar Bruno mau menolongnya. Awalnya Bruno masih nggak terima kalau Diana bisa jatuh cinta kepada Alex, namun dia akhirnya berbaik hati untuk membantu Alex agar Diana tidak melihat kejadian yang memalukan. Beberapa waktu kemudian, Alex dan Diana lalu jalan-jalan di kawasan pantai sebelum mereka berdua makan malam di rumah Alex. Namun di tempat itu Diana bertemu dengan wanita penjual pakaian, di mana Alex akhirnya mengetahui kalau hadiah dari Diana merupakan sweater anak-anak. Begitu sampai di rumah, Alex mengatakan kalau dia nggak masalah memakai pakaian anak-anak agar Diana nggak merasa malu sama kejadian barusan. Sebenarnya, Alex sadar kalau Diana merasa tertekan punya pasangan pendek, jadi dia nggak mau memaksa Diana melanjutkan hubungan ini jika Diana nggak kuat sama perkataan orang lain. Setelah berpisah dari Diana, Alex selalu bertanya kepada Benji, apakah Benji pernah merasa malu kalau dia memiliki seorang ayah yang bertubuh pendek. Ternyata waktu kecil Benji pernah merasa malu, namun akhirnya dia mengetahui kalau ayahnya adalah pria yang berjiwa besar, apalagi sukses menjalani karir sampai dipandang sebagai arsitek hebat. Semenjak putus hubungan dari Alex, Diana akhirnya merasakan kalau hidupnya menjadi hampa dan kesepian. Diana pun kemudian mencoba mendatangi Alex di rumahnya, namun Benji meminta Diana agar menjauh dari Alex karena Benji nggak mau kalau sang ayah merasa sakit hati. Ketika berada di kantor, Coralie juga mengkritik keputusan Diana dan mengatakan kalau sebenarnya Dianalah yang merupakan manusia berhati kecil. Gak lama kemudian, Nicole datang untuk meminta maaf karena sekarang dia udah sadar kalau Alex adalah pria yang baik. Jadi Nicole menyuruh Diana untuk mencari keberadaan Alex. Setelah mendapat restu dari ibunya, Diana kemudian menyusul Alex ke lokasi pembangunan dengan melakukan terjun payung.
Untungnya Diana mendarat tepat di atas gedung, di mana dia langsung meminta maaf kepada Alex dan mengatakan kalau dia udah siap menikah walaupun harus menanggung berbagai resiko. J'aurais mal au dos. Ben on souffrira ensemble. Tant pis, on s'en fout. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Up for Love. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.